Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Hujurat, bagian ke-6 dari 6 episode ya. Ini agak panjang dan mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Ya, surat Al-Hujurat ini di akhir pembahasan kita akan dapatkan kesimpulan dan kita lanjutkan ayat ke-13 yang bunyinya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, ayat ini adalah ayat yang dibaca ketika Piala Dunia kemarin dan ini satu pesan yang menarik mengenai 3 prinsip penting persamaan di dalam Al-Quran dan tentunya harusnya di dalam Islam juga ya. Dan ini adalah satu pesan yang luar biasa berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan yang menarik, kalau tadi di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu memanggil orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Akan tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengubah objek atau mukhatabnya itu dengan seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya ini khitabnya bukan hanya orang mukmin tapi juga lebih luas gitu ya. Dan perubahan ini juga menjadi satu pesan yang penting untuk orang Islam. Nah, apa pesan dalam ayat ini? Yang pertama, artinya nilai-nilai yang ada di dalam ayat ini itu adalah sebuah nilai yang universal harusnya. Sehingga nanti misalkan di situ ayat inna akramakum indallahi atqakum itu harusnya nanti ditafsirkan juga secara universal, bukan secara sudut pandang agamis misalkan. Nah, nanti ini dalam kajian terkait dengan moralitas, apakah moral itu terkait dengan ayat sebagai atau terkait dengan syariat sebagaimana pendapat dari kaum Asy'ariyin ya, atau ayat kebaikan atau nilai-nilai universal itu tidak terkait dengan itu gitu. Mungkin nanti dalam pembahasan ilmu kalam ini akan dibahaskan gitu ya. Nah, ini satu hal menarik tentang moralitas. Nanti ada aliran-aliran dalam moralitas itu, misalkan kemarin saya bahas itu tentang bahwa kebaikan atau nilai-nilai universal itu ditentukan oleh sebanyak-banyak orang yang mendapatkan manfaat. Nah, ini yang unitarias susah. Yang ini misalkan oleh jaringan Islam liberal gitu ya. Bahwa sebanyak mungkin yang mendapatkan maslahat, itulah yang disebut dengan kebaikan. Nah, beda dengan Asy'ariyin yang menginginkan kepada menyandarkan kepada bahwa kebaikan itu ditentukan oleh syariat ya, atau yang dikenal al-husnu wal qubhu asy-syar'iyyah ya. Jadi kebaikan dan keburukan yang didasarkan kepada syariat. Artinya bahwa apa yang dikatakan syariat baik maka itulah yang baik secara universal, dan apa yang dikatakan buruk itu menjadi buruk secara universal. Nah, ini agak bertolak belakang misalkan untuk hal-hal yang sifatnya lokal misalnya ya. Misal minuman keras gitu. Di beberapa tempat ya itu menjadi satu hal yang biasa. Tapi kalau didasarkan kepada syariat Islam ya itu menjadi satu hal yang tidak baik. Ismun kabir walaupun ada manfaatnya. Nah, ini yang pertama. Jadi nilai-nilai universal yang disampaikan dalam ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ya, kalau dalam joknya para netizen itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adang misalkan. Ini untuk menolak kaum LGBT gitu ya.
bahwa ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu zakar dan unsa, dua pasang atau sepasang laki-laki perempuan, sebagaimana misalkan di hewan juga sama gitu ya, laki-laki dan perempuan. Artinya kalau ada yang keluar dari kelelakian dan kewanitaan itu adalah satu sifat yang abnormal. Ya, setiap abnormal itu adalah penyakit. Jadi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Terus kami jadikan mereka itu syu'ub, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, ada qabail. Dan tujuan dari penciptaan itu adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian ta'aruf ini juga asalnya dari kata urf. Urf itu juga kaitannya dengan ma'ruf. Artinya bahwa untuk saling membagikan kebaikan gitu. Jadi lita'arofu itu satu untuk saling mengenal, yang kedua adalah untuk saling berbagi kebaikan, share kebaikan, bukan share tentang keburukan. Jadi prinsip yang pertama itu adalah persamaan. Tadi inna ya ayuhan nas inna khalaqnakum ya ayuhan nas itu sebagai ini iltifat ya dari keberimanan. Allah kemudian mengubah ininya pada pokok pembicaranya kepada orang-orang, kepada manusia. Artinya bahwa itu harus diangkat yang lebih tinggi lagi kepada sifatnya kemanusiaan yang lebih umum. Dan itu ada penciptaan itu atau penciptaan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa itu adalah untuk saling mengenal. Ta'aruf tadi saya sudah jelaskan, ta'aruf itu untuk saling mengenal. Kemudian ta'aruf itu juga akar katanya kepada urf itu ya, kepada urf, dan urf itu kepada yang ma'ruf ya. Surat Ali Imran ayat 103, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, itu satu kata yang sama. Artinya yang di-share itu adalah saling berbagi kebaikan. Makanya di dalam surat Al-An'am kalau tidak salah itu Allah tidak mengatakan fastabiqul haq ya. Berlomba-lombalah dalam kebenaran. Enggak. Tapi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu ya tadi untuk saling mengisi dengan urf, dengan yang ma'ruf gitu. Jadi tujuan dari perbedaan-perbedaan itu ya harus saling mengisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena tidak semua orang atau semua suku menjadi satu suku yang sempurna. Semua harus diisi dengan orang lain gitu ya. Kesempurnaan itu harus diinikan dengan orang lain. Jadi yang kedua adalah prinsip saling mengenal. Tadi ada prinsip persamaan ya ayuhan nas, kemudian penciptaan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu adalah untuk ta'aruf. Ta'aruf untuk saling mengenal dan saling berbagi kebaikan. Prinsip yang ketiga ini yang tadi saya inikan, prinsip persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidak ada kemuliaan la fakhr li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kemuliaan atas orang Arab, dari orang Arab atas orang-orang ajam. Jadi illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa di sini kembali kepada penjelasan yang pertama. Ini harus ditafsirkan secara lebih universal. Apa makna takwa itu? Takwa di sini adalah kalau menurut saya kalau dikaitkan dengan keuniversalan adalah ketaatan kepada aturan-aturan ilahiyah yang sifatnya universal. Misalnya yang sifatnya universal kalau dalam mazhab Imamiyah itu kan kebaikan dan keburukan itu akliyain. Dua-duanya berdasarkan rasional. Cuma nanti rasionalitasnya itu berdasarkan apa? Berbeda-beda. Silakan baca bukunya Syahid Mutahari tentang manusia dan agama gitu ya. Nanti di situ ada pembahasan tentang kritik juga Syahid Mutahari terhadap teori-teori akhlak, teori-teori moral. Nanti disebutkan juga ada tadi yang saya sebutkan di antaranya gitu ya. Ya silakan pelajari itu supaya itu menambah wawasan kita berkaitan dengan
teori-teori moral, teori-teori akhlak. Apakah akhlak itu berdasarkan kitabullah, Al-Quran atau syariat seperti kaum Asy'ariyin, atau berdasarkan akli, berdasarkan akal. Dan akalnya itu juga kan nanti dipisah-pisah. Apakah berdasarkan kemaslahatan atau berdasarkan misalkan banyaknya orang yang menggunakan atau apa gitu ya. Nah, itu penjelasan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi saya memahami atqakum di sini adalah orang yang paling taat kepada hukum-hukum universal, hukum-hukum alamiah misalnya. Nah, itu yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah menyebutkan kriteria kemuliaan itu ada yang berdasarkan ilmu, ada yang berdasarkan kapasitas kerja, ada yang berdasarkan jasa-jasanya gitu. Misalkan kalau kita lihat hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat. Artinya orang yang paling bermanfaatlah yang paling memberikan, yang paling mulia di hadapan, atau yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan ini 3 hal, tadi kesamaan, kesetaraan, tidak ada kemuliaan antara satu suku dengan suku yang lain misalkan, sehingga ini menolak klaim-klaim misalkan dalam Al-Quran Yahudi itu abnaullah misalkan, kan ada dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu mengatakan bahwa Yahudi adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nasrani juga mengatakan hal-hal yang seperti itu. Dan umat Islam juga sebetulnya ada klaim gitu ya, dalam Al-Qur'an juga ada klaim-klaim seperti itu. Bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, ini ada klaim yang seperti itu dalam ini. Tapi itu harus menurut saya bukan bertolak belakang, tapi harus dijadikan sebuah upaya untuk membuktikan kebenaran ayat tersebut. Misalkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Kalau umat Islam itu diakui atau mengakui sebagai umat yang terbaik, maka dia harus berupaya untuk menjadi yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi ini perbedaan tafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian tafsir surat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Kemudian katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, aslamna ya. Karena iman itu belum memasuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun. Nah, apa maksudnya? Yang pertama yang dimaksud dengan orang-orang Arab Baduy adalah orang-orang Arab pinggiran gitulah, yang bukan di kota. Kalau di kota biasanya disebut ummi atau ummul qura. Nah, kaitannya dengan ayat sebelumnya bahwa tidak semua orang Arab pinggiran itu jelek, karena dalam surat yang lain Allah mengatakan bahwa di antara orang-orang Arab Baduy itu juga ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi merasa menjadi orang yang lebih baik itu menjadi orang mukmin. Ya padahal mungkin masih ada yang muslim biasa. Artinya begini, ada orang yang sudah mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman padahal ya tidak beriman. Ya kalau sekarang sekali lagi kita ini kan bergaulnya di media sosial ya. Ada orang yang merasa mengatakan, walaupun dia tidak mengatakan beriman, tapi paling beriman, tapi dia sering mengucapkan atau menunjukkan dengan kata-kata yang menunjukkan hal itu. Misalnya kalau saya berdiskusi dengan orang lain, kemudian tiba-tiba dia tidak bisa menjawab, atau saya kelihatan ngeyel, dia selalu mengatakan, semoga kamu mendapatkan hidayah. Nah, itu sebetulnya adalah petunjuk bahwa dia merasa lebih baik gitu ya, dibandingkan orang yang diajak berbicara. Artinya apa? Ada banyak orang yang seperti itu. Jangan mudah dikelabui dengan tampilan-tampilan fisik lah, dengan tampilan-tampilan lahiriah gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan Islam dan Islamisme.
Kemudian ya itu jangan sampai terkelabui dengan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Jadi banyak sekarang itu orang menggunakan kalimat-kalimat yang seakan-akan bagus, tapi kalau di ini tidak seperti itu. Kemudian kalau mau membantah pengakuan-pengakuan yang tidak benar, ya katakan dengan baik. Dan kalau ada yang tidak benar ya memang harus dibantah. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, kemudian ya orang itu harus mengetahui kapasitas dirinya. Jadi kita harus tahu nih sebetulnya kita ini beriman atau Islam gitu ya. Jadi jangan-jangan kita masih dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah. Sementara iman itu adalah orang yang sifatnya atau sesuatu yang sifatnya batin, ketundukan dan keyakinan betul kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan-jangan hanya sampai pada yang sifatnya lahiriah, atau istilah yang ininya adalah Islam KTP gitu ya. Baru KTP-nya saja yang Islam. Atau tingkatan kita masih tingkatan yang paling bawah. Nah, jadi itu harus introspeksi diri berkaitan dengan keimanan kita. Dalam Al-Quran itu kan banyak tentang keimanan itu. Jangan kamu katakan beriman sebelum kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu kaitannya dengan ujian. Berarti kalau kita belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan memang kita tidak beriman. Makanya yang paling banyak mendapatkan ujian itu adalah para nabi dan rasul, karena mereka yang imannya adalah yang betul. Kemudian wa in tuti rasulukum la yalitkum min a'malikum syai'a. Ini artinya siapa saja bisa mencapai jalan kesempurnaan. Tidak ada kaitannya dengan keturunan, tidak ada kaitannya dengan makanan dan minuman. Makanan mungkin ada ya, kalau makanannya haram berarti perjalanan rohaninya tidak akan sempurna. Tapi kalau kaitannya dengan keturunan ya tidak ada gitu. Semua orang mempunyai kans untuk menjadi orang yang mulia. Jadi tadi saya mau cerita apa ya? Imam Ali alaihissalam pernah mengatakan, misalnya kepada orang yang bangga dengan keturunannya, man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Jadi orang yang lambat di dalam beramal tidak akan bisa menyusul dengan kemuliaan nasabnya. Jadi walaupun dia keturunan nabi, tapi kalau tidak beramal dengan amalan yang baik tidak akan bisa menyusul kemuliaan nasabnya. Jadi tidak ada kebanggaan pada keturunan. Semua harus didasarkan kepada kebanggaan kepada karakter dan kualitas amal soleh gitu. Jadi kalaupun ada sekarang misalkan kebanggaan keluarga, suku, nah itu mungkin harus mengurangi itu dan kemudian menekankan kepada kualitas dari amal dan perbuatan kita. Semua ditentukan oleh amal dan perbuatan kita, bukan ditentukan oleh keturunan siapa kita. Dalam tafsir Ar-Rosofi, saya agak lupa nih kadang kalau seperti itu ya. Jadi biasanya orang itu berkumpul dan kemudian membangga-banggakan keturunan siapa. Nah, nanti saya cari dulu Ar-Rosofi. Ya mungkin mirip dengan apa yang diucapkan oleh Imam Ali. Jangan katakan itu bapakku, tapi katakanlah ha anadha, inilah aku gitu. Jadi ada syairnya Ar-Rosofi yang bagus sekali. Kita tidak usah berbangga-bangga dengan pencapaian yang dicapai oleh orang tua kita, tapi orang yang terbaik adalah orang yang berhasil menambahkan kebaikan di atas kebaikan orang tua. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang nih bapak saya punya pesantren, saya tidak usah berbangga dengan kemampuan bapak saya membuat pesantren, tapi saya harus mampu membuat pesantren lebih baik atau bisa membuat pesantren yang hampir sama dengan itu gitu ya. Jadi itu. Kemudian wa in tuti'ullah wa rasulahu. Nah, di sini ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya.
Jadi hampir sama gitu, ketakwaan kepada Allah itu adalah sama dengan ketakwaan kepada Rasul, itu sama dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak akan mengurangi sedikit pun amalmu. Jadi Allah itu tidak akan, dalam ayat surat Al-Baqarah itu innallaha la yudhi'u amalal muhsinin, bahwa Allah tidak akan menghilangkan amal dari orang-orang yang berbuat baik. Mungkin nanti ada konversi ya. Jadi amal yang kita perbuat itu ada konversi, ada apa lagi gitu untuk membuat amal itu tidak hilang. Nah, ini juga dengan keadilan ilahi, apakah orang-orang non-muslim itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan konversi tadi atau mungkin nanti dengan hal-hal lain. Nah, itu bisa baca juga dalam bukunya Mutahari Keadilan Ilahi. Kita lanjutkan ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Nah, ini kriteria tentang keimanan. Jadi kalau tadi ada keimanan yang ngaku-ngaku, ada keimanan yang betul. Nah, Allah menekankan begini, bahwa sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, nah ini kaitannya. Jadi orang itu banyak yang beriman kepada Allah dan Rasul, tapi apa? Ada yang tidak jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, ini kaitannya. Wajahadu summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Nah, ini menarik juga. Mengapa selalu amwalihim disebutkan dengan anfusihim? Nah, itu kaitannya biasanya dengan, memang yang paling susah itu adalah bi amwalihim. Orang membantu dengan dirinya itu sangat banyak, tapi kalau bi amwalihim nanti akan menjadi mengerucut menjadi sedikit. Ya, dalam surat apa itu, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi istiqomah. Jadi orang yang beriman betul-betul itu dia beriman kepada Allah, istiqomah, dan kemudian jihad, bersungguh-sungguh memperjuangkan bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan dengan dirinya. Nah, jadi Al-Quran memberikan penjelasan tentang tanda manusia mukmin. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, kan begitu. Begitu pula dengan ganjaran nyata manusia seperti itu di luar. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman orang-orang yang benar gitu. Jadi ini berkaitan dengan kriteria iman yang betul. Setelah tadi Allah iltifat ya ayuhan nas, kemudian qalatil a'rab, kemudian Allah menukik lagi kepada hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jihad itu bisa dengan harta dan jiwa. Sebagian orang yang menolak pergi ke front dengan membayar sejumlah uang, ya, kalau kata Syekh Quraati, bukan manusia baji, karena tadi yang dituntut itu adalah harta dulu, baru kemudian jiwanya gitu. Nah, biasanya untuk kaitannya dengan harta memang menjadi satu hal yang susah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan jangan kamu katakan beriman sampai kamu mampu menginfakkan dengan apa yang kalian cintai. Nah, itu harus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih kalau di sini saya bacakan strategi memperkuat iman. Yang pertama dari Imam Ja'far Shadiq mengatakan waro akan memperkokoh iman. Waro itu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjadi potensi menggelincirkan. Waro itu ya akan memperkokoh iman, dan tamak akan mencabut iman. Ketamakan, keserakahan itu akan mencabut iman. Waro dan at-tama'. Waro mengokohkan keimanan, sementara tamak itu mencabut keimanan. Kemudian kita juga diperintahkan oleh
ini untuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar iman kita diperkokoh ya. Banyak ayat, banyak doa-doa supaya iman kita dikuatkan. Misalnya doa Sayyidah Fatimah, Allahumma inna nas'aluka quwatan fi ibadatik wa tabassuran fi kitabik wa fahman fi hukmik. Kuatan fi ibadatik ya, kuat di dalam beribadah. Kemudian ya kita diwajibkan untuk belajar kepada orang-orang yang sudah, pada orang-orang suci yang menjadi uswah, suri toladan. Salah satunya ya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ke-16. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakan kepada mereka orang-orang mukmin, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Ya, jadi agama itu ya urusan kamu dan Allah sudah tahu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita tidak usah memberitakan kepada Allah, ya iman saya begini, iman saya begitu. Nah, itu urusan masing-masing. Nah, ya ujian akidah itu ya dengan banyaknya ujian dan cobaan gitu. Apalagi pengikut Ahlul Bait. Itu sudah pasti banyak ujian. Kata Imam Ali, man ahabbana falyasta'id bil bala jilbaban. Barang siapa yang mencintai kami, maka hendaklah dia berjilbab dengan jilbab kesulitan. Nah, jadi jilbab kesulitan itu persiapan, karena tidak mudah gitu ya. Ada salah satu mahasiswa yang mau belajar ke Iran dan biasanya kan identik lah, orang itu mengidentikan kalau belajar ke Iran itu Syiah. Pertanyaan yang pertama yang saya sampaikan itu, emang kamu udah siap gitu? Kenapa kalau orang belajar ke Iran itu pasti tuduhannya akan sangat macam-macam gitu ya. Dan biasanya orang yang tidak kuat kemudian ya mungkin menarik diri atau malah terbawa kembali. Nah, pertanyaan itu saya sampaikan, kalau kamu tidak kuat, mending tidak usah. Nah, dia ngangguk-ngangguk gitu ya, dan mengatakan saya siap insya Allah katanya. Ya kalau udah siap, siapkan betul-betul sekuat-kuatnya sehingga kamu tidak goyah oleh itu. Kenapa? Karena orang yang dalam sejarah ini, orang mencintai keluarga Nabi itu akan diliputi dengan berbagai macam kesulitan. Jadi ya siap-siap saja gitu. Kita pernah baca tentang hadis yang orang yang guroba, orang yang asing gitu, dan salah satunya adalah pencinta Ali itu menjadi orang yang asing. Lanjutkan, ini 2 ayat lagi dan kita akhiri pembahasan. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakan kepada mereka, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Jadi ini mungkin orang ya itu tadi merasa keislamannya memberikan jasa besar kepada Islam, maka Allah memberikan peringatan. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sebagian orang umat Muslim seperti Taifah Bani Asad merasa telah berjasa kepada Rasulullah karena masuk Islam. Kami memeluk Islam tanpa harus melalui pertumpahan darah dan peperangan. Karena itu kamu harus menghargai jasa kami, kata mereka. Kemudian turun ayat ini. Atau tadi juga orang yang merasa dia berjasa kepada Islam dan telah memberikan sesuatu yang besar kepada Islam, kemudian mengungkit-ungkit. Nah, itu juga Allah mengatakan itu bukan jasa mereka, ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi hidayah itu adalah hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ada kepentingan dengan keimanan mereka. Mereka mau beriman atau tidak beriman ya itu buat Allah Subhanahu wa taala atau buat Islam itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kata-kata dari orang-orang mungkin di Afrika itu, dia mengatakan hal yang begitu. Bukan kepada Islam kami memberikan jasa, tapi Islamlah yang telah berjasa kepada kami sehingga memanusiakan manusia.
memanusiakan kami gitu ya. Jadi yang memberikan jasa kemanusiaan yang paling besar itu adalah ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, ya merasa berjasa kepada Nabi berarti merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sejati tidak akan menganggap dirinya seperti itu gitu ya. Jadi semuanya kebaikan itu harus diberikan dengan keikhlasan dan sebaik-baiknya. Dan di akhirnya Allah menutup ayat ini atau surat ini dengan sebuah kalimat penutup. Dan itu menjadi pesan bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Jadi sekali lagi kita review ayat ini bercerita tentang sifat-sifat orang-orang mukmin, dan kemudian ya tentu saja yang dituntut adalah orang Islam itu mengikuti petunjuk-petunjuk ilahiyah ini gitu ya. Supaya apa ya? Supaya menjadi baik gitu. Supaya menjadi manusia yang bermanfaat, supaya menjadi manusia yang takwa, supaya menjadi manusia yang akramakum indallah. Dan Allah mengatakan ya Allah tahu gitu. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah itu tahu kegaiban langit dan kegaiban bumi. Allahu basirun bima ta'malun. Nah, ini satu ajaran ma'rifat supaya apa? Kalau zaman dulu itu adalah ada zaman Pak Harto itu ada waskat, pengawasan melekat. Nah, Allah membuat satu mekanisme pengawasan malaikat gitu ya. Wa ma yalfitu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Jadi kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini Pak Kiai mengajarkan sebuah wirid itu ya, supaya wirid ma'rifatullah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu muhitun bi, Allahu ma'i. Supaya apa? Kita merasa bahwa kita betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tutupan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wa wallahu basirun bima ta'malun. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa dari semua supaya kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Kita akan lanjutkan dalam tafsir ayat dan surat yang lain. Untuk yang surat Al-Hujurat kita cukupkan di sini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di grup WA atau bisa langsung ke saya juga, di nomornya sudah ada. Tidak usah sungkan-sungkan, kalau ada yang bertanya berarti juga menambahkan pengetahuan buat saya gitu ya. Terima kasih. Wa ma taufiq